Oke, di sini saya akan melanjutkan membahas tema kita yang kelima, yaitu tentang ketentuan pengurusan jenazah. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengurus jenazah atau kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkannya. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Nah, dalam memandikan jenazah itu ada syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Itu apa saja? Yang pertama yaitu jenazah itu adalah orang muslim atau muslimah. Yang kedua, anggota tubuhnya masih ada sekalipun hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Yang keempat, jenazah itu bukan jenazah orang yang mati syahid atau orang yang mati dalam peperangan membela Islam. Kemudian syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal dan balik. Yang kedua, mempunyai niat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya, amanah dan mengetahui tata cara dan hukum dalam memandikan jenazah. Yang ketiga, ada orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, suami atau istri dari jenazah dan juga mahramnya. Yang kedua, jika diserahkan kepada orang lain, maka hendaklah orang yang terpercaya. Jika jenazah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan, dan jika jenazah laki-laki, yang memandikan adalah orang laki-laki juga. Kemudian yang ketiga, jika jenazah itu perempuan, hanya ada satu laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, namun cukup ditayamumkan saja. Nah, kemudian langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama adalah menyiapkan segala perlengkapannya, mulai dari air, kemudian handuk, sabun, wangi-wangian, juga ruangan yang tertutup. Setelah semuanya siap, baru jenazah itu diletakkan di tempat yang tertutup itu tadi, dan tempatnya itu harus tinggi, seperti balai-balai atau dipan. Kemudian jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain agar tetap tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya. Kemudian yang pertama yaitu dengan membaca niat memandikan jenazah. Setelah itu menyiramnya. Nah, caranya bagaimana? Dimulai dari menyiram lambung bagian sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, kemudian ke punggung sampai ke dua kaki. Jadi dari atas dulu bagian kanan ke bawah, terus sampai ke bawah, kemudian baru yang ke kiri. Kemudian setelah semua disiram air rata, kemudian baru digosok dengan sabun. Yaitu gosoknya harus pelan-pelan dan hati-hati sekali. Kemudian disiram lagi dengan air bersih hingga semuanya bersih. Kemudian rambut, kepala, dan sela-sela jari tangan, jari kaki itu harus dibersihkan juga sampai benar-benar terkena air dan bersih. Kemudian siraman terakhir itu disiram dengan air bersih yang telah dicampur dengan wangi-wangian seperti kapur barus dan sebagainya. Nah, setelah semua badannya dianggap bersih, yang terakhir jenazah itu diwudukan dengan memenuhi rukun-rukun dan sunnah-sunnah dari wudu. Kemudian tahap yang kedua yaitu mengafani jenazah. Mengafani jenazah yaitu membungkus jenazah dengan kain. Ya. Kemudian ketentuannya yaitu jenazah laki-laki disunahkan menggunakan kain kafan sebanyak
3 lembar. Kemudian jika jenazah perempuan menggunakan kain kafan berjumlah 5 lembar. Sunahnya seperti itu. Kemudian kain kafan diusahakan berwarna putih. Mengafani jenazah itu jangan juga yang berlebih-lebihan. Kemudian cara mengafani jenazah yang pertama itu menyusun dulu kain kafan di atas keranda. Setelah semuanya tersusun, kemudian secara pelan-pelan mayat itu baru diletakkan di atas kain tersebut dengan posisi membujur. Kemudian barulah mayat semua rongga yang terbuka yang ada di badan mayat tersebut, mulai dari mata, kedua lubang hidung, mulut, lubang telinga, anggota sujud, semuanya itu diberi kapas yang telah diberi wangi-wangian. Kemudian tangan kedua mayat itu diletakkan di atas dadanya. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah kanan tubuh mayit. Kemudian hal yang sama dilakukan pada lembar kain yang selanjutnya sampai benar-benar tertutup. Nah, sisa panjang dari bagian kain di kepala dan di kaki itu dijadikan lebih banyak daripada bagian lainnya. Kemudian sisa panjangnya itu dikumpulkan dan dilipatkan ke arah wajah depan. Kemudian jika semua kain kafan telah membalut seluruh tubuh jenazah, barulah diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan tadi di bawahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian, tempat dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat. Jenazah telah dimandikan dan dikafani, kemudian letak jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Kemudian rukun jenazah. Yang pertama ada niat. Setelah niat ada berdiri bagi yang mampu, kemudian takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, kemudian mendoakan jenazah dan mengucapkan salam. Nah, sunah-sunah dalam sholat jenazah itu mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, kemudian merendahkan suara bacaan sir, membaca ta'awudz disunahkan banyak pengikutnya, kemudian memperbanyak shaf. Cara mensolatkan jenazah yang pertama yaitu membaca niat. Yang kedua, pada takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pada takbir kedua membaca sholawat Nabi. Pada takbir ketiga membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kemudian pada bacaan takbir keempat membaca doa lagi, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'dahu waghfirli lan walahu. Kemudian selanjutnya adalah sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat jenazah yang dilakukan seseorang jika jasad si mayat sudah dimakamkan, atau sholat yang dilakukan dari jarak jauh dari jenazah tersebut. Kemudian mengubur jenazah. Cara mengubur jenazah. Yang pertama, jenazah itu dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Kemudian seluruh tali pengikat yang ada di jenazah itu sebaiknya dilepas semua. Kemudian pipi kanan dan ujung kaki juga kuping diletakkan di tanah atau menempel tanah agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah. Hendaknya diberi ganjal, yaitu
bantalan atau bulatan dari tanah liat. Kemudian jenazah ditutup dengan papan kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah. Kemudian meletakkan batu kecil atau nisan dan menyiramkan air di atasnya. Yang keenam yaitu mentalkin atau mendoakan dan memohon ampunan agar diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu sunnah-sunnah dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, ketika memasukkan jenazah dalam kubur sudah menutup atasnya dengan kain jika jenazahnya perempuan. Yang kedua, meninggikan kubur sekedarnya supaya diketahui atau memberi tanda. Yang ketiga yaitu menaruh kerikil di atas kubur. Kemudian yang keempat yaitu menaruh pelepah batang pohon yang basah di atas kubur. Kemudian yang kelima yaitu menyiram kubur dengan tanah. Itu seputar jenazah. Kemudian langsung kita lanjut ke tentang memahami ketentuan waris. Nah, dalam ilmu waris itu sering terdapat banyak istilah. Yang pertama ada muwaris, yaitu orang yang meninggal dan biasanya sering atau orang yang meninggalkan harta. Kemudian waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan. Yang ketiga mirats, yaitu harta yang ditinggalkan oleh waris yang dibagikan kepada ahli waris atau biasa disebut dengan maurud. Dasar hukumnya, waris itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan juga hadis Rasulullah SAW. Rukun dan syariat mewaris. Rukun dan syarat mewaris, yang pertama ada harta warisan, yang kedua ada pewarisnya, yang ketiga ahli waris yang benar-benar berhak mewarisi. Kemudian sebab-sebab menerima atau tidak menerima harta warisan. Yang pertama ada sebab menerima harta warisan. 1. Ada hubungan keturunan atau nasab. Yang kedua, hubungan perkawinan atau nikah. Yang ketiga, ada hubungan pemerdekaan budak. Nah, ada juga sebab-sebab yang tidak memungkinkan untuk menerima harta waris. Yang pertama yaitu pembunuh, yang kedua perbedaan agama, yang ketiga murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian yang keempat adalah perbudakan. Selanjutnya ada golongan ahli waris. Nah, golongan ahli waris itu ada dua. Yang pertama ada ashabul furud atau bagian pasti, dan yang kedua ada asobah. Ashabul furud adalah bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ahli waris laki-laki merupakan ashabul furud berjumlah 15 macam, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek dari bapak, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, kemudian ada anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, dan orang laki-laki yang memerdekakan mayat. Kemudian ada asobah. Dalam bahasa Arab asobah itu berarti kerabat atau seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, asobah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, kemudian saudara sekandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman atau saudara kandung ayah. Nah, itu materi dari kelompok 6. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Google Class.
Dari kami sekian, apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.